Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama membuka majelis ini dengan meluruskan niat kita dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah majelis ini dengan izin Allah dan kuasa Allah menggugurkan dosa-dosa kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, memberikan kepada kita limpahan dan luasan rezeki. Amin. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala kita dari bala fitnah baik yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Ala hadirin yang disalli al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang pasal yang ke-49. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tuhsin dzannaka bihi bi hadri jamili wasfihi wa hasin dzannaka bihi bi muamalatihi ma'aka. Wa hal awadaka illa hasanan wa hasasa ilaika illa manana. Jika kamu belum mencapai husnuzon pada Allah lantaran sempurnanya sifat-sifat Allah Jalla Jalaluhu, maka hendaklah kamu memperbaiki husnuzonmu kepada Allah terhadap wujudnya, karena wujudnya beserta kamu. Bukankah Dia tidak meletakkan melainkan pada yang baik-baik dan tidak menyampaikan pada kamu melainkan nikmat. Jadi dalam bab tauhid ada namanya tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Tauhid uluhiyah yang senantiasa kita bacakan ketika seseorang melakukan tahlil. La ilaha illallah, la ma'budu illallah. Tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang kami sembah kecuali Allah. Yang berikutnya ketika tahlil kita menyampaikan la ilaha illallah, la ma'budu illallah. Tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang mewujudkan apapun saja kecuali karena kita semua semesta ini tidak berwujud, tidak nampak kecuali Allah yang menampakkan. La ilaha illallah, la maqruba illallah. Tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang kami cari di dunia ini kecuali Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang saya maksudkan. Semua perbuatan saya kecuali kepada saya bekerja, saya berkeluarga, saya berolahraga, saya pergi ke pasar, saya bantu istri di rumah, saya belajar. Itu semua tidak saya maksudkan untuk mendapatkan ijazah, untuk mendapatkan nilai, untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi yang saya maksudkan dengan itu semua adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la marhuba illallah. Tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang kami takuti selain Allah. La ilaha illallah, la mahbuba illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang kami cintai kecuali Allah. Jadi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mengucapkan tahlil ini dengan
keyakinan penuh, berzikir, maka dia akan merasakan hidup ini ringan, hidup ini enteng, hidup ini optimis, penuh harapan. Kenapa? Karena dia menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Allah. Ia menitipkan seluruh hidupnya kepada Allah. Ia menggantungkan, menyandarkan seluruh upayanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kitab Al-Hikam ini, kalau engkau belum bisa sampai pada derajat mengetahui kesempurnaan sifatnya, maka perhatikanlah sempurnanya nikmat-nikmat Allah yang sampai kepada. Suatu saat cucunya Umar bin Khattab yang namanya Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab lagi tawaf di Ka'bah. Mudah-mudahan para jamaah ditakdirkan Allah bisa pergi haji dan umroh. Amin. Pada waktu itu khalifah sedang tawaf juga. Oh, sekarang presiden sedang tawaf. Dilihat ada cucunya Umar bin Khattab. Lalu ditanya oleh khalifah, "Wahai Salim, mintalah kebutuhanmu kepadaku." Khalifah mengatakan, "Kamu mau apa?" Presiden mengatakan, "Mau apa?" Lalu Salim ini menoleh dan menunjukkan ke kamar. Cucunya Umar bin Khattab berdoa. Dia mengatakan, "Apakah kamu gak malu, wahai presiden, wahai Khalifah? Kita ini sedang tawaf. Apa perlunya saya menyampaikan hajat saya kepada makhluk, sedangkan kita sedang tawaf, mengajukan kebutuhan kita hanya kepada Allah." Selesai tawaf, ketemu lagi Mas Salim, presiden ini, khalifah ini, ketemu lagi di luar Masjidil Haram. Didekati lagi oleh khalifah dan ditanya, "Wahai Salim, tadi kamu kan menolak permintaanku ketika sedang tawaf. Nah, sekarang sedang di luar masjid nih. Kira-kira kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat apa yang kamu inginkan dari?" Kata presiden, kata khalifah. Tentunya kata khalifah, kebutuhan akhirat hanyalah milik Allah. Mintalah kebutuhan hajat dunia kepada. Lalu jawab Salim, "Tadi ketika di dalam saya menyampaikan bahwa kita semua ketika tawaf hanya meminta kepada Allah. Sedangkan ketika di luar Masjidil Haram ini, kira-kira ketika kamu mengatakan kebutuhan dunia," Saling mengatakan, "apakah kamu memiliki dunia ini? Saya di dalam sana mengajukan hajat saya kepada Allah Jalla Jalaluhu yang memiliki dunia dan seisinya. Apa perlunya saya menyampaikan kebutuhan dunia saya kepada kamu? Padahal kamu adalah orang yang butuh kepada dunia dan tidak memiliki dunia." Itulah seorang alim, cucu dari Umar bin Khattab, yang tahu kedudukan Allah Jalla Jalaluhu dan kedudukan diri, tahu kedudukan dunia dan seisi, sehingga tidak meminta kepada, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun ditawar. Maka salah satu kiai ketika riado di pesantren itu, salah satu riado adalah dia jalan 3
dari perjalanan ini sekian puluh kilometer, dia tidak boleh meminta kepada siapa. Salah satu ujian pesantren yang sudah lulus pesantren sekian tahun, biasanya salah satu ujiannya adalah dia jalan dan dia tidak meminta apapun kecuali hanya kepada Allah. Jadi nggak bawa uang, nggak bawa handphone, nggak bawa apa-apa, jalan untuk membuktikan apakah betul rizkinya itu Allah akan datangkan dari. Ini riyadhah, namanya juga latihan. Satu rezeki bahwa Allah yang memberikan rezeki. Ada satu curhat di internet, seseorang yang ketika ngekos di Bandung gak punya uang sama sekali. Seorang mahasiswa, akhirnya ketika sholat subuh dia berdoa, ya Allah, Kau mengetahui aku gak punya uang sama sekali. Aku gak tahu sarapan apa pagi ini, gak tahu, gak punya uang. Yang pasti aku memohon kepadamu, kalau memang Engkau adalah zat yang maha kuasa untuk memberikan rezeki. Jadi orang ini kata dia waktu masih muda itu semacam ngerajuk, curhat, komplain, protes pada Allah. Akhirnya dia keluar, akhirnya nyampe di satu rumah makan, dia duduk kayak masa muda, gak punya uang, duduk kayak di sini. Lapar, udah lapar banget. Lapar, ya Allah. Hanya dia terus-menerus mengatakan, ya Allah, benar dan Kau mau memberi rezeki, benar ya Kau akan memberikan rezeki pada hari ini. Aku akan doa kepada-Mu. Sampai suatu saat tiba-tiba ada seorang anggota TNI datang. Ketika datang langsung gebrak meja dia. Enggak kaget. Gebrak meja dia. Siapa kamu? Datang langsung gebrak meja, nanya nama. Sebut namanya. Kamu berasal dari mana? Dari Pemalang, Pak. Ngapain di sini? Mau makan. Udah pergi lagi ke anggota TNI. Nah dia udah gak dapat makan, lapar. Tiba-tiba ada anggota TNI yang ngebrak meja dia, nanya, dari mana? Selama lama dia lapar ya. Ya Allah, bener gak nih? Bener. Ya, akhirnya datang lagi ke anggota TNI. Itu dia. Tapi sekarang gak sangat mukanya, gak gebrak meja dia. Benar, kamu dari mana? Benar, tanya lagi. Dari kecamatan mana? Jawab aja. Dari desa mana? Ternyata sama pada desa saya. Kamu anak siapa? Disebutin nama ini. Hah? Kamu? Ya. Itu guru saya waktu SD. Itu guru saya waktu SD. Tahu gak ibu kamu? Ibu kamu ini ketika setiap kali ngajar, saya kecil waktu saya SD, selalu nanya kepada murid-muridnya, apakah sudah sarapan? Saya waktu itu ada orang miskin di kampung. Ibu kamu itu yang nanya, siapa yang sudah sarapan? Siapa yang belum? Saya katakan, saya belum. Ibu kamu itu setiap pagi ngasih sarapan kepada saya makan. Di rumah saya nggak sarapan. Anggota TNI ini nggak bisa menahan air matanya, nangis di situ. Kamu anaknya, saya belum bisa membalas kebaikan ibu kamu. Kamu udah pesan makan? Belum, Pak. Pesan? Pesan makan? Wah, dia senang banget, lapar sangat. Dia waktu subuh itu mengatakan, ya Allah, benar nggak kalau kamu memberikan rezeki kepada aku nggak punya uang, Pak? Nah, ini dia makan. Terus anggota TNI bilang, kamu kuliah di mana? Di sini, Pak. Dekat. Oh iya. Mulai saat ini, kalau kamu lapar, kamu makan di sini sampai kamu lulus, nggak usah bayar. Masya Allah. Nggak cuma satu piring, Pak. Sampai dia lulus gratis. Nangis Pak Madi, saya nangis. Ya Allah, ampun. Saya
saya telah tadinya kurang bertauhid terhadap janji dan jaminan Allah. Akhirnya dia kangen sama ibunya. Ternyata bapak berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik walaupun jauh dari anak, jauh dari istri, berbuat baik terus. Itu anak kita, istri kita, keluarga kita, itu pasti Allah jaga, pasti Allah jaga. Surat Al-Kahfi kan diceritakan ada seorang bapak yang saking solehnya, dia simpan hartanya di bawah tanah dan dia berdoa, ya Allah sampaikan harta ini kepada anakku, kepada cucuku. Kalau seseorang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan menerima penyerahannya dan disampaikan kepada Nabi Khidir, kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga diberikan titipan dari seorang ayah untuk anak cucunya melalui Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Pak, kalau butuh apa-apa tuh serahkan kepada Allah. Kalau ada masalah, pertama ingat serahkan kepada Allah. Itulah makna doa ketika kita keluar bismillahirrahmanirrahim. Allahu la haula wala quwata illa billah. Tapi memang tawakal ini perkara hati ya. Adanya di tawakal. Ada seorang datang kepada saya, Ustaz, ayah saya belum sholat, emak saya belum sholat di Jogja sana, dia nggak pernah sholat, nggak pernah naik. Gimana cara mbaknya? Saya kan anak baru taubat juga, baru hijrah juga, tapi pingin ayah ibu saya sholat. Gimana cara mengubahnya? Bertawakallah kepada Allah. Gimana cara bertawakal kepada Allah? Kamunya di Jakarta ini all berbuat baik, all berbuat baik. Allah yang memiliki hati, jiwa, ibu bapakmu, tahu hasrat terdalammu sebagai seorang anak melihat ayah ibunya ngaji, sholat. Tahu dia doa, dia doa, ini ayah ibu. Pas pulang ibu itu dia cerita kepada saya, Ustaz, ya Allah, ketika saya pulang ke rumah, saya takjub lihat ibu saya pakai jilbab. Lihat bapak saya pergi ke masjid yang seumur-umur mereka baik sama anaknya, tetapi belum bisa beribadah kepada Allah. Akhirnya dia memahami bahwa segala sesuatu itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam pasal ayat ini mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang mampu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya kalian benar-benar bertawakal, Rasulullah SAW menyampaikan, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana burung yang keluar di pagi hari dengan tembolok yang kosong, lalu pulang dengan tembolok yang itulah tawakal kepada Allah. Saya tanya koruptor, ya, menteri, gubernur, haler yang di penjara di KPK. Saya tanya, Pak, kenapa Pak? Jadi di sini, waduh, banyak curhat tuh ya, ada yang haler, ada yang pengusaha, ada yang menteri, ada yang gubernur. Aduh, inilah gara-gara hawa nafsu saya. Saya salah, Ustaz, saya salah. Saya yang memang menggantungkan harapan itu kepada harta, menggantungkan harapan kepada jabatan, menggantungkan harapan kepada partai politik dan lain sebagainya. Ujungnya ini. Tapi saya ridho Pak Ustaz, saya terima. Walaupun walaupun apa? Walaupun sekarang masih juga ditekan-tekan, walaupun sudah di penjara. Tapi saya ingin berubah Ustaz. Ya mudah-mudahan Pak di KPK jadi pesantren sama seperti yang sudah baru keluar
ketika sudah mengetahui bahwa manusia itu gagal bertawakal karena mengikuti keinginan, mengikuti hawa nafsu. Nah, ini yang sudah kita jelaskan pekan yang lalu, bahwa kita di dunia ini hidup bareng-bareng dengan setan. Ini bareng kita jalan dunia, hidup bareng-bareng dengan jin, dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan ada malaikat, ada manusia. Maka orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadikan dirinya mi'raj, naik ke alam malakut secara rohani, ke alam jabarut, sehingga dia tidak terpukau dengan apa yang ada di dunia. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ia mampu ridho dengan apapun keputusan Allah pada dirinya. Dan kalau ridho itu ketika segala sesuatu sudah terjadi, itu namanya ridho. Seorang pengusaha yang ketika barang di Masjid Darul Tauhid, guru stres banget. Tiap hari ngejar proyek puluhan miliar dengan cara apapun, yang penting proyeknya dapat. Di perusahaan 1, 2, 3, 4 itu perusahaan dia semua, ikut tender semua. Nyogok sana, nyogok ini, apakah hidupnya lapang tenang? Keluarganya berantakan, hidupnya berantakan. Kenapa? Karena ngejar lawan nafsunya, ngejar keinginan. Akhirnya ketika taubat, masya Allah, sekarang hidupnya tenang, sudah lebih dari 5 tahun tenang, nyaman, dan tidak seperti dulu stres yang normal. Akhirnya lari dugem, tiap Sabtu Minggu dugem. Tapi ketika dia ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya, apapun yang terjadi, tenang. Tawakal. Sedangkan tawakal itu ketika kita belum melakukan sesuatu, belum beramal. Sama seperti kita keluar rumah, kita nggak tahu rezeki kita ada di mana, tapi hakul yakin Allah pasti kasih rezeki. Dan kita sudah pageri dengan doa tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Ketika orang sudah bertawakal, dia kerja Allah, ternyata hasilnya tidak sesuai harapan. Orang yang bertawakal, apakah dia menjadi kecewa? Enggak. Orang bertawakal tidak akan kecewa, tidak akan kesel, tidak akan sedih, tidak akan marah. Kenapa? Karena memang dari awal dia sudah menyerahkan, memasrahkan apapun hasilnya kepada Allah. Yang berikutnya adalah ketika sudah terjadi, dia ridho. Dan ketika ridho, berikutnya ia tawakal lagi. Ia kerja lagi, bekerja keras lagi. Ada santri yang 17 kali ngelamar wanita ditolak. 17 kali. Saya bilang, bagus, habiskan jatah penolakan. Itu yang bersandar. Yang terakhir mana nih? Akhirnya yang sudah 14 ya, berarti yang ada Ustaz, ibu yang tukang jualan makanan di masjid sudah kelapa. Saya tanya, Bu, itu siapa? Anak saya, baru selesai kuliah. Oh, pantesan saya gak kenal. Bu, anaknya udah ada yang ini, langsung aja udah 17 kali tolak Pak. Langsung tembak ada perempuan antum langsung ditembak. Bu, saya boleh gak taruh kenalan sama anak ibu? Kode, mohon maaf, baru kan yang lalu mau dilamar. Tapi fatawakal Allah, doa aja. Seminggu kemudian si ibu tukang jual makanan di masjid sudah kelapa gitu. Ternyata gagal, jadi anak saya bahwa laki-laki itu, waduh, masih kosong sekarang, kosong, silakan ada masuk. Akhirnya sekarang punya anak tiga di Depok. Jadi itu orang yang bertawakal, jalanin aja. Mau ditolak, mau diterima, itu bukan wewenang kita. Mau rugi, mau untung, tugas kita ikhtiar.
tugas kita memaksimalkan upaya kita mengabdi kepada Allah. Seorang kiai jalan, dia mau menjamu tamunya, dia cari tukang sate, keluar, datang, terus baru keluar tukang sate. Saya mau beli sate, saya borong semuanya.